Ya, sebelum mulai Dhamma Talk atau ceramah di Waisak ini, ya, mau dikasih catatan sadunya kurang kenceng ini. Ya, jadi ada Bante teringat di dalam Wimanawatu atau cerita-cerita alam dewa ya. Jadi di sana eh, dikatakan bahwa hanya dengan mengucapkan sadu-sadu saja bisa mengakibatkan terlahir di alam dewa. Ah, ah. Artinya di sini bukan sadu-sadu dimainin, bukan, tapi melihat orang berbuat baik, kita happy dengan mengucapkan sadu. Jadi ada. Jadi ketika ada orang berbuat baik, mereka hanya mengucapkan sadu, sadu, sadu terus, dan akibat dari perbuatan itu, ya mereka terlahir dalam dewa. Itu cerita di Wimanawatu ya. Jadi ya harus semangat ya ketika orang baru baik bilang sadunya biar semangat gitu biar kekuatan kamu baiknya kuat gitu ya. Oke, sekedar informasi saja. Jadi mungkin nanti dibiasain ketika berbuat baik siapapun, Anda terus ucapkan sadu sadu sadu. Oke, ya, malam ini Bante akan memberikan ceramah Dhamma berhubungan dengan perayaan Waisak. Ya. Mau dibilang ini mungkin perayaan Waisak Bante pertama ya di Jakarta ya, selama jadi biku, detik-detik juga. Ya jujur Bante belum pernah selama uh, ngikutin detik-detik Waisak secara ininya. Jadi di momen ini ada kondisinya, ya ada kondisinya. Oke. Sebelum memulai ceramah Dhamma ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha yang terunggul telah melenyapkan semua kekotoran batinnya yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia, memiliki diberkahi dengan 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya, supremasi keunggulan, Dhamma, 9 pengetahuan Dhamma adi duniawi, Yasa, terkenal dan banyak pengikut, Siri, keagungan dari penampilan yang mulia, Kama, kekuatan pencapaian kesempurnaan, Payata, usaha yang aktif. Sadu, sadu, sadu. Ya, itu adalah arti dari Namo Tassa Bhagavato atau sama Sambuddhasa. Cara singkat, nanti di belakang Bante akan menjelaskan lebih jauh tentang arti dari Namo Tassa ini, supaya kita punya pengetahuan yang kuat, yang mantap, ya, sehingga meningkatkan keyakinan kita terhadap kualitas-kualitas Buddha itu sendiri. Ya, oke.
Di momen Trisuci Wesak ini ya Anda sudah tahu bahwa memperingati 3 peristiwa, ya, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha atau Bodhisatta, lalu betapa Gotama mencapai pandangan sempurna kebudaan, dan juga parinibbananya Buddha Gotama. Ini di momen yang sama, artinya di bulan purnama, di bulan Waisak. Sangat istimewa. Mau dibilang kebetulan ya kebetulan 3 kali ya. Di bulan Waisak beliau ya bisa dikatakan ada momen tersebut. Lahir, mencapai penyerangan sempurna, dan juga parinibbana. Ini juga disebut Hari Buddha, karena ini berhubungan dengan Buddha itu sendiri. Calon Buddha lahir, lalu calon Buddha mencapai kebudahan, lalu Buddha sendiri parinibbana. Nah, di momen peringatan Wesak ini, ya, setiap umat Buddha harus memberikan penghormatan yang tertinggi atau puja kepada Buddha. Seperti itu ya. Jadi wajar sebagai umat Buddha kita memberikan penghormatan yang tertinggi. Tapi Anda juga harus mengerti atas dasar apa Anda memberikan penghormatan. Nah, ini juga yang harus Anda pahami, bukan cuma karena saya Buddhis, lahir sebagai Buddhis, ya saya udah hormat saja sama Buddha tanpa mengerti, ya kan, kualitas-kualitas Buddha yang memang pantas kita hormati. Ya, jadi kita harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini. Nah, dikatakan dalam era Kapata Naga Raja Watu, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Sungguh sulit mendengar ajaran yang murni. Sungguh sulit kemunculan seorang Buddha. Ya, Kico Manusa Patilabo, Kicang Macana Jiwitang, Kicang Sadama Sawanang, dan Kico Buddha Namo Padu. Dari 3 yang sulit ini, dari 4 yang sulit, kita punya 3 sesungguhnya. Terlahir sebagai manusia, ya, kita bisa ketemu dengan Dhamma, dan kita ada di era kemunculan Buddha, walaupun ya kita nggak bertemu langsung, mau dibilang. Nah, jadi bertemu dengan ajaran Buddha merupakan keberuntungan. Ya, bertemu dengan ajaran Buddha merupakan keberuntungan. Karena apa? Karena Buddha muncul. Sekali lagi, karena Buddha muncul sehingga kita bisa mendengarkan dhammanya. Tanpa seorang Buddha muncul, kita nggak akan bisa. Bodhisatta pun mengalami kondisi itu. Ya, dia muncul ketika menjadi seorang Brahmana dan di mana tidak ada ajaran Buddha. Ya, dan dia berbuat baik tapi perbuatan baiknya tidak berkualitas. Ini masalahnya. Lalu makanya kemunculan Buddha itu sangat sulit. Sekali lagi. Berikutnya dalam kalimat Pali ini, Buddho Buddho Tigoso Atidula Bataro Kakata Buddha Bau. Kata Buddha Buddha saja itu sangatlah jarang sekali di dunia ini. Mendengar kata Buddha Buddha saja itu jarang sekali. Apalagi pencapaian kebudahannya. Nah, kita bisa mendengar kata Buddha mungkin setiap saat kalau mau. Ya, kalau mau. Makanya sangat beruntung
apalagi pencapaian kebudaannya gitu. Dan sangat mungkin misalnya ada pencapaian kebudayaan itu sendiri, ya enggak, di sana. Lalu loketasmawi bawi wiwidahita sukang sadawo patayanta. Kayaknya seorang yang bijaksana dan baik yang mengharapkan berbagai jenis keuntungan dan kebahagiaan, ya ketika bertemu dengan Buddha itu sendiri, ya itang atang wahantang suranaramaitang nibayang dakineang. Semoga semuanya selalu menghormati beliau yang mempunyai, menguasai kesejahteraan yang diinginkan, yang tidak ada rasa takut, yang pantas dihormati, dihormati oleh para dewa dan manusia. Lokanang nandi wadang dasa bala masamantang namasantu nicang. Seorang yang tak tertandingi dengan 10 kekuatannya yang meningkatkan kebahagiaan di dunia. Ya. Nah, di sini syair ini sangat menunjukkan bahwa Buddha punya kualitas. Dan siapapun yang memberikan penghormatan yang benar, memberikan penghormatan dengan penuh keyakinan terhadap Buddha akan mendapatkan manfaat. Akan mendapatkan manfaat karena Buddha punya kualitas itu yang mendatangkan manfaat. Sekali lagi, seorang yang tiada bandingnya dengan 10 kekuatan yang meningkatkan kebahagiaan di dunia ini. Ya, Anda harus coba terus mengkaji perenungan terhadap kualitas Buddha itu sendiri, sehingga Anda keyakinannya tidak tergoyahkan. Ya kan? Mungkin saja ada yang walaupun Anda Buddhis, mendengar cerita Buddha, apa benar Buddha ada? Kayak dongeng gitu kan, terbang sana, terbang sini. Ya orang dikasih ceramah, ujung-ujungnya sotapana, jadi arahat beneran apa? Gitu kan. Mungkin saja ada pertanyaan seperti itu, banyak. Ya, itu karena memang tidak memahami dengan baik sehingga timbul keraguan atau ketidakjelasan. Nah, seperti itu. Nah, di momen Waisak ini, ya, Bante akan menjelaskan kenapa kita harus memberikan penghormatan tertinggi kepada Buddha. Nah, keuntungan Anda sebagai Buddhis, ya, untuk memberikan penghormatan, ya, dengan menjelaskan kualitas-kualitas agung dari Buddha sendiri. Ya. Kualitas-kualitas agung dari Buddha itu sendiri. Oke. Mari kita membacakan kualitas Buddha, ya Buddha Nusati ya, bersama-sama. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanam buddho bhagawati. Kita baca artinya. Demikianlah ia Bhagawa Arahanta Buddha yang tercerahkan sempurna, yang memiliki pemahaman dan tingkah laku yang baik, yang sempurna, seorang yang mengetahui dunia-dunia, pembimbing yang tanpa banding bagi mereka yang butuh dijinakan, guru para dewa dan manusia yang sadar Bhagawa.
Itu arti dari kualitas Buddha. Ya, Bante berikutnya akan memberikan penghormatan kepada Buddha dengan mengucapkan kalimat Pali ini. Ya, Anda bisa mendengarkannya, menyimaknya dengan baik. So bhagawa itipi arahang arahang wata so bhagawa tang bhagawantang arahang saranang gacami tang bhagawantang arahang sirasa namami tena arahang guna tejasa soti te hotu sabada so bhagawa itipi sama sambuddho wata so bhagawa Tang Bhagawantang Sama Sambuddho Saranang Gacchami Tang Bhagawantang Sama Sambuddho Sirasa Namami Tena Sama Sambuddho Guna Tejasa Soti Te Hotu Sabada So Bhagawa Itipi Wijacarana Sampanno Wijacarana Sampanno Wata So Bhagawa Tang Bhagawantang Wijacarana Sampana Saranang Gacchami Tang Bhagawantang Wijacarana Sampana Sirasa Namami Tena Wijacarana Sampanang Guna Tejasa Soti Te Hotu Sabada So Bhagawa Itipi Sugato Wata So Bhagawa Tang Bhagawantang Sugato Saranang Gacchami Tang Bhagawantang Sugato Sirasa Namami Tena Sugato Guna Tejasa Soti Te Hotu Sabada So Bhagawa Itipi Lokawidu Wata So Bhagawa Tang Bhagawantang Lokawidun Saranang Gacchami Tang Bhagawantang Lokawidun Sirasa Namami Tang Tena Lokawidu Guna Tejasa Soti Te Hotu Sabada So Bhagawa Itipi Anutaro Purisa Dhamma Sarati Anutaro Purisa Dhamma Sarati Wata So Bhagawa Tang Bhagawantang Anutarang Purisa Dhamma Sarati Saranang Gacchami Tang Bhagawantang Anutarang Purisa Dhamma Sarati Sirasa Namami Tena Anutaro Purisa Dhamma Sarati Guna Tejasa Soti Te Hotu Sabada So Bhagawa Itipi Sata Dewa Manusana Sata Dewa Manusana Wata So Bhagawa Tang Bhagawantang Sata Dewa Manusana Saranang Gacchami Tang Bhagawantang Sata Dewa Manusana Sirasa Namami Tena Sata Dewa Manusana Guna Tejasa Soti Te Hotu Sabada So Bhagawa Itipi Buddho Bhagawata So Bhagawatang Bhagawantang Buddhang Saranang Gacchami Tang Bhagawantang Buddhang Sirasa Namami Tena Buddha Guna Tejasa Soti Te Hotu Sabada So Bhagawa Itipi Bhagawa Wata So Bhagawa Tang Bhagawantang Bhagawa Saranang Gacchami Tang Bhagawantang Bhagawa Sirasa Namami Tena Bhagawa Guna Tejasa Soti Te Hotu Sabada Etena Saca Wajena Soti Te Hotu Sabada Etena Saca Wajena Sabarogo Winasatu Etena Saca Wajena Hotu Te Jaya Manggala Sadhu Sadhu Sadhu. Ya, ini adalah salah satu cara kita memberikan penghormatan. Ya, jadi bukan cuma hanya sekedar namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Banyak cara, ya.
Seperti yang contoh yang arahang ini, demikianlah Sang Bagawa adalah yang patut dihormati. Yang patut dihormati adalah yang terberkahi. Aku berlindung pada yang terberkahi, yang patut dihormati. Kepada yang terberkahi, yang patut dihormati, aku menundukkan kepalaku dalam pemujaan. Dengan kekuatan yang patut dihormati, semoga ya Anda selalu sehat dan bahagia. Ya. Dan diganti dengan sama sambudo wijacarana sampano sugato lokawidu. Kalau Anda punya keyakinan yang mantap, ini akan sangat luar biasa. Ya, ini adalah kekuatan dari kualitas-kualitas Buddha. Anda bisa baca lagi, etena saca wajina sotite hotu sabada. Etena saca wajina sabarogo winasatu. Etena saca wajina hotute jaya manggal. Dengan kebenaran pernyataan ini. Pernyataan apa? Keyakinan Anda terhadap kualitas Buddha. Ya, semoga mendapat berkah, semua malapetaka menjadi lenyap. Ya kan, semoga selalu sukses. Hotute jaya manggalam. Tercapai apa yang dicita-citakannya, bisa dikatakan. Kita pakai kekuatan dari keyakinan kita terhadap kualitas Buddha itu sendiri. Dan ada kualitas Buddha yang membuat kita menjadi yakin. Ya, seperti itu. Nah, makanya kita bisa olah sekali lagi. Kita harus mengetahui kualitas-kualitas Buddha yang memang pantas dihormati, pantas kita puja. Oke. Dikatakan di sini bahwa 3 jenis individu yang layak dihormati. Yang pertama, seorang biku yang ditabiskan lebih awal layak dihormati oleh orang yang ditabiskan kemudian. Makanya biku berdasarkan senioritas. Siapapun dia, yang lebih tua wasanya, kita respect karena winaya mengatur itu. Walaupun mungkin yang mudanya pencapaiannya lebih tinggi dari sisi kualitas batin. Mungkin saja yang mudanya, mungkin saja Arya atau apapun. Ya, karena diatur oleh winaya, dia tetap harus respect sama yang senior. Mengatur. Nah, berikutnya, seorang biku senior yang berasal dari komunitas berbeda jika ia membabarkan dhamma atau dhammawadi dan itu layak mendapat penghormatan. Nah, ada syarat lagi. Dia harus mengajarkan dhamma. Ya, bukan adama. Bukan menurut persepsinya dia, tapi harus sesuai dengan dhamma. Kita wajib memberikan penghormatan, walaupun dari kelompok yang berbeda. Mungkin kebiasaannya akan berbeda, tapi kalau kita lihat apa yang dibicarakan adalah dhamma, kita wajib untuk respect dhammawadi. Lalu berikutnya, di dunia makhluk hidup dengan para dewa, manusia, dan Brahma, Buddha yang mulia, yang maha suci, yang tercerahkan sempurna dan yang mulia, layak dihormati oleh semua makhluk. Ya, jadi kita wajib menghormat kepada Buddha. Menghormat kepada Buddha. Ya. Apalagi Anda kalau mengaku umat Buddha umat Buddha kan berarti murid Buddha ya. Nah, Anda harus respect, betul-betul respect terhadap Buddha itu sendiri. Respect secara figur dan juga kualitas Anda harus mengerti kenapa Buddha pantas untuk dihormati sekali lagi. Ya. Nah, di dalam Eka Pugalawaga Anguttara Nikaya 1
yang kelompok 13, Sutta dari 170 sampai dengan 186 menjelaskan tentang Buddha itu sendiri. Kenapa Buddha itu misalnya punya kualitas yang mulia. Apa kualitas-kualitas yang mulia yang Buddha miliki? Dikatakan di sini. Para biku, satu orang muncul di dunia demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia atas dasar belas kasih terhadap dunia demi manfaat, kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Ya. Siapakah orang yang satu itu? Tathagata Arahang Sammasambuddho, yang sadar, yang sempurna, Buddha yang tercerahkan sepenuhnya. Ini adalah kualitas Buddha. Kenapa Buddha muncul demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia? Ya. Atas dasar apa? Atas dasar belas kasih terhadap dunia. Nah, dikatakan Buddha mengajarkan kita mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu dhammanya. Ya, Anda sudah tahu ya, di dalam Dhammapada, sabapapasa karanang kusala upasampada sacita paryodapanang eta buddhana sasana. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Simple, ya kan? Secara pernyataannya, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan pikiran. Kenapa? Kalau berbuat jahat, Anda akan menderita. Kalau berbuat baik, Anda akan bahagia. Buddha mengajarkan itu. Buddha memberitahu itu untuk apa? Untuk kesejahteraan kita. Ya kan, supaya kita nggak menderita. Supaya kita terbebas. Karena Buddha mengetahui itu. Ya kan? Karena Buddha mengetahui. Makanya jangan lakukan hal-hal yang negatif. Jangan lakukan hal-hal yang aku salah. Gitu. Ya kan? Banyak perbuatan baik, karena perbuatan baik ini bermanfaat. Nah, atas dasar apa Buddha mengajarkan itu ke kita? Out of compassion. Karena rasa belas kasihnya kepada orang-orang atau semua makhluk yang memang masih bisa ditolong. Ya. Buddha mengajarkan ini. Mau dikatakan dia akhirnya menunda kesempatan dia untuk mencapai pencerahan pada ketika Buddha Bodhisatta menjadi Petapa Sumedha. Untuk menyempurnakan parami, sehingga dia punya kekuatan untuk membawa kereta besar. Yang mana dalam kereta itu diibaratkan menolong banyak makhluk yang siap ditolong. Sekali lagi, yang siap ditolong. Itu kualitas Buddha. Nah, Buddha menegaskan doktrin yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Nah, di sini Anda sudah bisa paham. Sabapapasa akaranang kusala upasampada. Sabapapasa akaranang itu yang tidak boleh dilakukan. Kusala upasampada itu yang boleh dilakukan. Ya. Tidak boleh dilakukan, ya. Ketidakbajikan melalui pikiran, ucapan dan jasmani dan berbagai jenis variasi kualitas-kualitas buruk. Hal-hal yang bertentangan dengan dhamma atau perbuatan yang tidak benar. Ya. Jadi di sini enggak cuma misalnya enggak melakukan akusala melalui pikiran, ucapan dan perbuatan saja, tapi berbagai jenis variasi kualitas-kualitas buruk. Anda bisa terjemahkan itu sendiri, bisa dikatakan. Ya, mungkin ada
iri hati, sombong, mungkin dia dengki. Itu yang nggak boleh juga bisa dikatakan. Itu yang harus dikendalikan, ya kan? Dan juga yang lain-lainnya gitu, yang tidak boleh dilakukan. Yang bertentangan dengan dhamma. Itu juga perbuatan tidak benar. Yang boleh dilakukan adalah kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan jasmani, dan berbagai jenis variasi kualitas-kualitas baik, hal-hal yang sesuai dengan dhamma, yang merupakan perbuatan benar. Lakukan terus. Nah, ini sejalan dengan apa yang tadi di Dhammapada katakan, kusala upasampada. Banyak berbuat baik dengan berbagai cara, maksudnya. Seperti itu. Ya. Dan juga Buddha mengatakan dengan pasti, perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Ya, kenapa? Itu yang tidak boleh dilakukan, perbuatan tidak baik melalui pikiran, ucapan, dan jasmani karena berbahaya dan mengakibatkan penderitaan. Ya, akibatnya kita akan menyalahkan diri sendiri. Kita akan dicela oleh para bijaksana, reputasinya menjadi buruk, meninggal dengan bingung, dan terlahir lagi di alam-alam yang rendah. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, Buddha mengajarkan itu karena Buddha tahu konsekuensinya. Buddha tidak mau kita menderita sesungguhnya. Karena apa? Out of compassion. Ya kalau mau dipikir-pikir, kenal enggak, saudara bukan, ya kan? Ya kan? Apa urusannya gitu kan? Kalau bukan maha karunanya itu loh. Dia bisa aja sendirian, ya sudahlah selesai. Tapi enggak. Dia kumpulin kekuatannya yang selama 4 asengkya kapa 100.000 kapa untuk apa? Untuk bisa mempengaruhi kita semua supaya bisa mengikuti teladan dia. Kira-kira seperti itu. Ya, ciri orang besar adalah pengaruhnya sangat kuat. Buddha salah satunya. 2600 tahun yang lalu sampai sekarang ajarannya masih banyak yang mengikuti. Itu adalah ciri-ciri orang besar. Besarnya karena apa? Salah satunya adalah karena kekuatan paraminya. Ya enggak? Nah, kita beruntung bisa dalam ruang lingkup orang-orang besar itu sendiri di jalan yang benar. Kalau kita nggak bisa memanfaatkannya, kita akan menghabiskan waktu kita. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang boleh dilakukan adalah perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan jasmani karena bermanfaat dan mengakibatkan kebahagiaan. Kita tidak akan menyalahkan diri sendiri kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Pasti, nggak akan ada penyesalan. Ya kan? Ya juga kita akan dipuji oleh para bijaksana. Reputasinya menjadi baik. Meninggal dengan tenang, terlahir lagi di alam-alam bahagia. Mau dibilang nggak ada ruginya deh, bisa dibilang. Nah, dan lebih lanjut, Buddha mengatakan lepaskan, singkirkan ketidakbaikan, dan perkuat, kembangkan kebaikan. Karena sangat mungkin untuk melakukan itu. Jika tidak, maka Buddha tidak akan mengatakannya. Ya. Dan dengan melepaskan, menyingkirkan ketidakbaikan dan memperkuat hal-hal dan mengembangkan kebaikan, itu akan mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Sekali lagi, Buddha melakukannya untuk kesejahteraan kita, kesejahteraan banyak makhluk karena out of compassion-nya, untuk kesejahteraan para dewa dan manusia. Sekali lagi, luar biasa. Ini kualitas manusia yang mulia. Memikirkan orang lain, memikirkan makhluk lain. Ya kan? Ya itu tadi Bante bilang, kita kadang pikir saudara bukan, apa bukan, urusan apa sama saya gitu kan. Kadang kan kita berpikir gitu.
Kita juga mau bantu orang pun, "Alah, nggak kenal saya." Bantu aja kalau memang butuh. Kadang perlu, nggak kenal saya, hati-hatilah. Nah, tapi Buddha coba untuk mengcover semua, luar biasa. Inilah ciri-ciri makhluk mulia. Ini Buddha punya kualitas. Karena itulah kita pantas untuk menghormati beliau. Ya kan? Sampai sekarang kita dapat manfaatnya kan? Anda merasa nggak dapat manfaat dari Dhamma yang Buddha ajarkan? Nah, nggak semuanya ngangguk ini. Ya, apa ngantuk kali? Nah, kira-kira seperti itu ya. Sedikit banyak kita sudah dapat manfaat dari Dhamma yang Buddha ajarkan. Ya kan? Yang dapat manfaat siapa? Kita sendiri kan yang melakukan kan? Ya berbuat baik, nanti Anda yang akan dapat akibat karma baiknya, bukan Buddha. Buddha sudah selesai. Nah itu kan out compassion-nya itu. Ya enggak? Makanya siapa yang satu ini? Ya Buddha yang sadar. Tathagato arahang sama sambuddho. Nah, munculnya satu orang para biku jarang terjadi di dunia. Siapakah orang yang satu ini? Eka Pugalasa Bikawe Patu Bawo Dulabo Lokasming. Tathagata Saarahato Sama Sambuddhasa. Buddha yang sadar, yang sempurna, yang tercerahkan sepenuhnya. Jarang kemunculannya di dunia ini sekali lagi. Seorang sama Sambuddha hanya bisa muncul setelah 4 asangkya kapa 100.000 kapa. Menyempurnakan paraminya baru muncul. Itu kalau dia kategorinya adalah panyadika. 4 asangkya kapa. Kalau dia sadadika, itu 8 asangkya kapa. 100.000 kapa. Kalau dia wiryadika, 16 asangkya kapa. 100.000 kapa. Double. Lama sekali. Ya kan? Jarang kemunculannya di dunia ini. Sekali lagi, kita beruntung bisa ada, walaupun kita nggak ketemu langsung ya. Mungkin, siapa tahu di masa lampau Anda pernah ketemu Buddha ya, siapa tahu ini ya, ini kan perlu pembuktian nih. Ya, dengan meditasi Buddha Nusati Anda bisa lihat, Anda pernah kesempatan nggak bertemu dengan Buddha di masa lampau. Ayo meditasi makanya. Nah, ya, siapa tahu, ya kan? Nah itu di sini. Dan 4 asangkya kapa 100.000 kapa itu lama banget. Ya, satu kapa itu bumi terbentuk sampai hancur itu satu kapa. Entah berapa miliar tahun tuh dari terbentuk sampai hancur. Itu satu kapa. Ini 100.000 kapa. Berarti 100.000 kali bumi terbentuk hancur. Ini baru 100.000 kapanya. Belum 4 yang kapanya. Oh, udah nggak kebayang deh. Perumpamaannya, ya seorang menggosokkan kain yang paling halus pada gunung batu yang panjangnya 1 yojana, lebarnya 1 yojana, dan tingginya 1 yojana. Itu 1 yojana kira-kira 10-13 mil. Mungkin 15 kilo kali ya. Mungkin ya, kira-kira. Itu panjang kali lebar kali tingginya itu 15 kilo. Digosok 100 tahun sekali dengan kain yang halus. Cuma 100 tahun sekali aja gosoknya sekali. Itu sampai gunungnya habis. Itu pun belum dibilang 1 yojana katanya. 1 yojana masih lama lagi katanya. Nah, makanya 1 kapa itu
Lama sekali. Artinya itu belum satu kapak, sorry. Belum satu kapak. Masih lama lagi. Sekali lagi. Makanya kemunculan Buddha itu jarang-jarang sekali. Kita ada di masa ini. Ya kan? Nah, makanya ini salah satu kualitas Buddha. Enggak sembarangan orang jadi Buddha. Sekali lagi, hanya orang-orang yang berkualitas. Mau dibilang oke lah dalam bahasa umum, hanya orang-orang yang terpilih dalam tanda kutip ya. Tapi siapa yang milih? Dia yang nentuin sendiri sebenarnya kan. Tapi istilah umum ya, hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukannya. Iya, artinya dia yang menyempurnakan paraminya. Dia punya kualitas, akhirnya dia bisa menjadi sama Sambuddha itu sendiri. Makanya jarang, tidak ada. Nah, di bumi ini, di masa Kapa ini, kita muncul 5 sama Sambuddha, Badak Kapa. Ya, 5 sama Sambuddha. Kira-kira seperti itu. Ya, dan Eka Pugalo Bikawe Loke Upajamano Upajanti Acarya Manuso. Satu orang yang muncul yang merupakan manusia luar biasa. Ya, siapa itu? Kata Gato Arahang sama Sambuddha. Buddha manusia yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Buddha mendapatkan gelar luar biasa ini gimana? Anda sanggup nggak kasih anak sama istri Anda gitu ke orang lain? Sanggup nggak? Ya, ya. Buddha sanggup melakukannya loh. Itu atas dasar pengertian dan itu mau dibilang parami biasa. Baru parami biasa itu. Mengorbankan materi dan anak dan istrinya itu parami biasa. Buddha melakukan 3 jenis parami. Parami, upaparami, dan paramata parami. Di semua kehidupannya, selama menyempurnakan paraminya, selama menjadi bodhisatta, Buddha menyempurnakan dengan 3 tahapan itu. Parami biasa. Ya, semua materi sampai yang terakhir ya, menyempurnakan paramidananya, dia melepaskan kerajaannya dan anak dan istrinya. Ya kan? Anda bisa baca ini di cerita-cerita Jataka. Dan ini mau dikatakan masih parami biasa. Yang upaparami mendanakan anggota tubuhnya. Yang perlu dikasihin. Dia nggak peduli, bisa dikatakan. Itu upaparami. Anggota tubuh. Lalu paramata parami. Dia mendanakan atau mengorbankan kehidupannya. Ya, yang waktu bodhisatta jadi kelinci. Ya, bodhisatta juga jadi gajah. Ya, dia rela mati demi orang lain. Waktu kelinci juga sama. Pada itu lagi dites sama Dewa Saka kan. Mau dilihat ketulusan dia bagaimana. Ya, dia yang Dewa Saka menyamar jadi kakek tua yang lapar. Lalu kelinci ini kasihan. Oke, kalau gitu kamu buat saja api. Nanti saya akan lompat ke api itu, lalu makanlah daging saya. Ya, itu luar biasa. Dia mau mengorbankan hidupnya demi orang lain. Ya, sebenarnya Dewa Saka hanya mengetes saja saat itu. Untuk mengetes apa? Ketulusannya. Sekali lagi, ketulusan dalam berbuat baik. Itu yang dites. Nah, itu kerjaan Dewa Saka. Kadang ngetes tuh. Dites Sandanda belum pernah itu ya dites sama Dewa Saka kali ya. Ya, atau mungkin nggak sadar kali Anda dites juga. Oh, ini kelihatan ini. Ya kan? Nah itu. Nah, karena itu ya
Karena ketulusannya si kelinci ini, dia lompat, ya, api tapi dia rasanya dingin saat itu. Ya beda apinya. Ah, dengan ketulusan itu akhirnya Dewa Saka menghadiahkan kelinci ya diukir di bulan. Makanya Anda lihat bulan bentuknya kayak kelinci. Itu ceritanya. Asal mulanya ya. Nah, asal mula kenapa bulan ada kelincinya itu jatakannya ada. Anda bisa cek. Jadi Dewa Saka sayanya menggambarkan kelinci itu di bulan, membuat bentuk kelinci. Oke. Nah, sekali lagi Buddha luar biasa karena paraminya itu sendiri. Ya, menyempurnakan parami dengan 3 kategori. Parami biasa, menengah, dan juga tertinggi. Anda sanggup? Hmm, ntar dulu lah Bante, biar yang lain aja Bante. Saya kan ntar dulu. Ya enggak? Ayo. Makanya kan, pantas ya kita puja Buddha ya, karena Buddha punya kualitas itu ya. Sekali lagi, lebih unggul dari siapapun. Ini yang dibilang Buddha tiada banding. Buddha punya kualitas mulia ini. Sekali lagi, Buddha luar biasa. Ya, jadi Bante ini marketing Buddha nih. Ya, wajar lah ya. Ya, ah, oke. Nah, sekali lagi, ada lagi Eka Pugalasa Bikawe Kalakiria Bahuno Janasa Anutapa Hoti. Kematian satu orang para biku disesali oleh banyak orang. Kata Masa Eka Pugalasa, siapakah itu? Tatagatasa Arahato sama Sambuddhasa. Jadi, Buddha ini banyak pengikutnya, banyak fansnya. Iya, waktu Buddha meninggal, itu banyak yang sedih, banyak aduh, sampai ya salah satunya ya Bante Ananda. Kalau dikatakan di dalam suta itu atau dalam winaya, Bante Ananda sampai guling-guling. Iya, pukul-pukul dadanya, menangisi kepergian Buddha. Iya, sampai segitunya gitu. Ya kan? Saking Buddha luar biasa, banyak pengikutnya. Nah, di sini bukan hanya kematiannya saja yang disesali sebenarnya. Ya, tapi kepergian Buddha pun itu banyak bikin orang sedih. Jadi waktu hidup pun kalau misalnya Buddha berkunjung ke satu tempat, lalu Buddha pergi, itu banyak ditangisin. Kenapa Buddha pergi? Buddha mau kemana gitu. Iya. Nah, contohnya waktu di suku Wesali, cerita Ratana Sutta ya. Buddha membereskan wabah penyakit saat itu. Selesai dengan pembacaan Ratana Sutta oleh Buddha dan Bhikkhu Sangga. Nah, tiba waktunya Buddha pergi, selesai, sudah urusan Buddha di sana. Itu rakyat Wesali mengantarkan Buddha menuju Raja Gaha, itu semuanya bersedih. Kenapa Buddha harus pergi? Kalau bisa tinggal aja lama di sini kan. Banyak yang bersedih. Kira-kira seperti itu. Kepergiannya ditangisi. Lalu juga ketika Buddha selesai membabarkan Dhamma, Abhidhamma di surga Tawatimsa. Ketika turun ke alam manusia pun, Buddha diantar oleh para dewa dan Brahma. Itu pun banyak para dewa dan Brahma bersedih. Karena ya ditinggal oleh Buddha. Mereka begitu dapat banyak manfaat, harus berpisah. Kepergiannya ditangisi. Sekali lagi.
ya kan? Dan kedatangannya dinantikan, kedatangannya dirindukan, kedatangannya diharapkan oleh banyak orang. Ya, waktu cerita Ratanasuta Wesali, rakyat Wesali bersedih, rakyat Raja Gaha happy. Oh, Buddha datang. Dua sisi gitu. Ya kan, Raja Gaha disambut sama Raja Bimbisara dan orang-orangnya. Ya kan, di situ. Disambut dengan baik, dengan meriah, bahkan bukan cuma rakyatnya saja, tapi dewa dan naga juga menyambut Buddha. Menyambut Buddha dengan luar biasanya pada saat itu. Ya kan? Nah, jadi balik lagi, kedatangannya dinantikan, dirindukan, dan diharapkan oleh banyak orang. Dan bukan banyak orang saja, semua makhluk. Waktu Buddha turun dari Tawatimsa juga, habis mengajarkan Abhidhamma, turun ke alam manusia, diiringi oleh para dewa dan Brahma. Orang-orang di tempat, ya, pendaratannya Buddha, bisa dibilang dari surga landingnya Buddha itu banyak berkumpul, ya kan, manusia dan murid-muridnya Buddha, umat-umat ya. Kalau sekarang dibilang Sangkisa Airport gitu. Kalau Anda ke India itu Sangkisa Airport. Itu tempat landingnya Buddha dari surga Tawatimsa. Dan itu dikatakan pada saat itu penuh orang yang menanti kehadiran Buddha, kedatangan Buddha dengan ya menggunakan lampu minyak pada saat itu. Nah, ini dikenal dengan Hari Abhidhamma. Makanya kita ketika Hari Abhidhamma nyalain lilin. Nah, mengenang momen itu. Ya siapa tahu ada dewa yang masih mampir gitu kan. Kan alam dewa waktunya kan sebentaran saja kan. Masih ada dewa yang mengenang momen itu, melihat, oh, kita masih melakukan hal yang sama dengan momen Buddha turun dari surga Tawatimsa itu sendiri. Nah, kedatangannya dinantikan, kedatangannya dirindukan dan diharapkan oleh banyak pihak, oleh semua makhluk. Ya, itulah kualitas Buddha. Buddha punya kualitas itu. Satu lagi ada cerita Nakula Mata dan Nakula Pita. Ya, begitu dia ketemu Buddha, berdua ini, pasangan ini, dia langsung bersujud di hadapan Buddha dan memanggil Buddha dengan anakku, kenapa lama sekali perginya gitu. Gitu. Orang mungkin bingung, ini orang gimana nih? Kenapa dia Buddha dipanggil anaknya? Nah, jadi ternyata Nakula Mata Nakula Pita ini sudah pernah menjadi orang tuanya Bodhisatta selama 500 kali kehidupan. Sehingga ada kedekatan emosional. Dan begitu ketemu Buddha, dia langsung, anakku, kenapa lama sekali? Dari mana aja Anda? Gitu, kok nggak datang-datang? Gitu. Seperti itu. Ya. Dan juga sering kali menjadi sanak keluarganya. Ya, berulang-ulang kali. Dan mereka sangat menyayangi Buddha seolah anaknya sendiri dan sangat akrab dengan Buddha. Artinya di situ. Kedatangannya dinantikan, diinginkan, diharapkan. Itu kualitas Buddha. Ya, seperti itu ya. Dan ya, satu orang yang muncul di dunia ini dengan unik, tiada duanya, tiada bandingannya, tidak tersamakan, tidak terkalahkan, tiada yang menyamai, yang terbaik di antara manusia. Siapakah dia? Tathagata Arahang Sama Sambuddho. Buddha punya kualitas itu sekali lagi. Ya, kayaknya nggak habis-habis deh cerita kualitas Buddha ya, betul-betul ya. Ya, Anda harus coba pelajari ini dengan baik ya, supaya
Ya, Anda jadi lebih percaya. Anda ngerti kenapa sih saya harus menghormat sama Buddha gitu kan? Mungkin sekarang banyak yang nggak, ya udah saya Buddhis, ada Buddha, ya udah saya hormat saja sama Buddha. Dasarnya apa? Ya udah percaya aja, yakin aja. Nggak mengerti karena kita menghormat Buddha karena Buddha punya kualitas. Kualitas-kualitas inilah yang kita bisa hormati. Ini sebagai alasan kita untuk menghormat. Kalau menghormat tanpa alasan, kita akan mudah goyang. Dengan begini, oh enggak, saya punya permata kok. Permata Buddha dikasih bayaran 5 M juga enggak lah. Nah, misalnya, enggak mau saya tukar permata saya nih dengan isinya cuma 5 M gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau 1 triliun sih enggak, nah boleh juga nih. Ya kan, nah itu. Ya, jadi seperti itu. Karena sekali lagi banyak sekali kualitas-kualitas Buddha yang luar biasa. Nah, dengan kehadiran Buddha pun kita dapat manfaat yang lain. Ada Dhamma di sana. Hanya Buddha yang bisa mengajarkan Dhamma. Ya, sehingga dengan munculnya Buddha, maka terdapat kemunculan penglihatan yang agung. Mahato Cakusa. Ini akan berhubungan dengan penembusan Dhamma ya. Muncul apa namanya? Mahato Cakusa. Lalu muncul cahaya yang agung, Mahato Alokasa, sinar yang agung, Mahato Obasasa. Lalu muncul 6 hal yang tiada bandingnya, Canang Anutariyang. Muncul merealisasi 4 pengetahuan analitis, Catunang Patisambidang, penembusan berbagai elemen, aneka datu, penembusan keberagaman unsur, nyana datu, realisasi buah dari pengetahuan sejati dan pembebasan wijawimuti pala, sotapati pala, sakadagami pala, anagami pala, arahata pala. Hanya Buddha yang memunculkan ini. Tanpa Buddha, kita tidak akan bisa untuk bisa menembus ini. Sekali lagi, dunia gelap gulita, dikatakan gelap gulita ketika tidak ada Buddha. Ya, Anda nggak akan ada yang bisa mencapai pencerahan. Bisa dikatakan, dhamma-dhammanya nggak akan bisa. Sekali lagi, sangat beruntung kita. Sangat beruntung. Anda merasa beruntung nggak? Ah, ya kan? Manfaatkanlah keberuntungan ini ya, sekali lagi. Jangan Anda beruntung yang nggak beruntung nih ya. Nah, makanya terus gali, terus perkuat keyakinan Anda. Sekali lagi. Ya, ini sudah. Jadi para biku, kemunculan satu orang yang jarang terjadi di dunia. Muncul di dunia satu orang yang luar biasa, kematian satu orang disesali oleh banyak orang, satu pribadi yang muncul di dunia ini yang unik, tiada duanya, tiada bandingannya, tidak tersamakan, tidak terkalahkan, tiada yang menyamai, yang terbaik di antara manusia. Siapa? Tathagata, Sang Arahat yang tercerahkan sempurna. Ya, sekali lagi, Buddha. Sekali lagi, Buddha. Itulah kualitas Buddha. Bante sudah dapat pesan-pesan sponsor 10 menit lagi, Bante. Ya, oke. Nah, ya, makanya nggak ada habisnya nih kalau kita bicara Buddha. Luar biasa. Ya, makanya sekali lagi terus perdalam, perkuat keyakinan Anda dengan ketulusan Anda. Hayati. Anda punya guru yang luar biasa, punya guru yang sangat berkualitas. Anda atau kita berguru kepada manusia yang mulia, kita berguru kepada manusia yang agung, yang memang pantas dihormati, yang mana guru para dewa dan manusia,
Itu dasar itu harus kita dapatkan. Sehingga ya Anda akan mau melakukan apapun memang yang itu yang sesuai dengan apa yang Buddha katakan. Nggak ada keraguan. Karena manusia mulia, manusia agung, manusia yang luar biasa yang mengajarkan ini gitu. Dasarnya itu. Sekali lagi. Ya. Ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Sadu, sadu, sadu. Luar biasa ya. Masih ada satu chapter lagi sebenarnya, tapi oke. Mungkin ya cukup di sini. Itulah makanya kita nggak akan habis-habis bicara tentang Buddha gitu ya. Karena sekali lagi Buddha punya kualitas itu sendiri. Ya, Buddha punya kualitas yang luar biasa. Sekali lagi, manfaatkan kesempatan Anda. Ya, ketika Anda punya keberuntungan menjadi muridnya Buddha, mengetahui bahwa ada manusia agung di sana yang mengajarkan, yang mengorbankan, yang dengan penuh karunanya, maha karunanya berkorban. Artinya memberikan ajaran yang luar biasa kepada kita ya untuk terbebaskan. Artinya supaya kita tidak menderita, supaya kita tidak apa namanya mendapatkan susah lah mau dibilang. Ya, manfaatkan ini dengan baik. Kita sudah on the track. Kita sudah on the track. Kita sudah di jalan yang benar. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Ya, ya. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan mengkondisikan semua berkah ada pada Anda, semua dewa melindungi Anda, dengan kekuatan semua Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga Anda sejahtera selamanya. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan, mengkondisikan Anda sehat dan bahagia, Anda terhindar dari semua bencana, kesedihan, dan penyakit lenyap. Tidak ada halangan untuk Anda bahagia dan berumur panjang. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan, mengkondisikan Anda terbebas dari semua penyakit, terhindari dari semua kesedihan, mengatasi semua musuh, sejahtera dan bahagia selamanya. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan, mengkondisikan Anda terus berkembang dan maju di dalam Buddha Sasana sampai terbebas dari penderitaan, mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Ya, oke. Hmm. Karena acara kita detik-detik Waisak, ya kita apa menunggu sampai jam 9 kita meditasi ya. Oke, nah jadi mungkin sampai jam 9 kita akan meditasi. Mari kita melakukan kebajikan lagi dengan berdana bunga kepada Biku Sangga. Panitia bisa dibantu? Ya, mari kita berdana bunga dulu. Sadu, sadu, sadu. Langsung dilanjut dari belakang. Silakan langsung bisa jalan yang udah memegang bunga dari belakang. Sadu, sadu, sadu.
Ya, dari belakang bisa langsung jalan, bisa langsung menyerahkan. Sadu, sadu, sadu. Ya, langsung silakan. Iya, langsung maju aja. Iya. Sadu, sadu, sadu. Ya, langsung maju aja. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Silakan, ada 4 biku sangga. Ya, setelah kita mengikuti acara serangkaian Waisak dari Sanggadana, lalu kita berdana bunga, mendengarkan Dhammatalk. Mari bersama-sama sebelum kita melakukan pelimpahan jasa, kita memohon permohonan maaf kepada Yang Mulia Biku Sangga dengan membacakan parita permohonan maaf. Buka halaman 273. Memohon permohonan maaf yang kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja melalui ucapan, perbuatan, maupun pikiran. Mari kita membacakan bersama-sama. Okasa Wandami Bante Suki hotu nibbana sapacayo hotu. Maya Katang Punyang Samina Anumoditabang Sadu anumodami. Samina Katang Punyang Maihang Databang Sadu anumoditabang. Sadu, sadu, anumodami, okasa, dwarata yena, katang, sabang, acayang, kamatami, bante, Namami kami tabang. sadu, okasa, kamami, bante. Suki hotu nibbana sapacayo hotu. Yuwano sukang balang. Sadu, sadu. Mari kita melakukan pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante. Oke, ya setelah Anda banyak melakukan kebajikan, ya juga setelah mengetahui kualitas-kualitas Buddha, yang mana semoga dengan pengetahuan ini menambah keyakinan Anda, menambah bertambah kuat terhadap kualitas Buddha itu sendiri, sehingga Anda terus mau melakukan kebajikan dengan baik, sehingga kebajikan-kebajikan itu menghasilkan kualitas-kualitas kebajikan yang tinggi. Dan mari kita berikan, kita dedikasikan kebajikan yang telah kita lakukan sampai dengan saat ini kepada para dewa penjaga dhamma, para dewa yang berada di sekitar tempat di sini, para dewa yang telah melindungi kita dan juga semua makhluk, juga kepada para leluhur sanak keluarga yang lain. Semoga mereka semua ikut berbahagia dan menikmati jasa-jasa kebajikan ini dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang kita dapatkan. Semoga dengan jasa kebajikan yang telah kita lakukan mengkondisikan terkikisnya kekotoran batin dan mengkondisikan pencapaian nibbana. Sadu, sadu, sadu. Saya berbagi jasa kebajikan yang telah dilakukan kepada para dewa, kepada semua makhluk, kepada para leluhur, sanak keluarga, sanak saudara, kerabat di masa lampau,
dimanapun mereka berada. Semoga mereka semua ikut berbahagia atas jasa kebajikan ini dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang saya dapatkan. Etawata ca amehi sambatam punya sampada sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe sata numodantu Sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punya asawakaya wahang hotu idame punya nibbanasa pacayo hotu mama punya baga sabasatana bajemi te sabe me sama punya baga labantu sadu 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 sabitio viwajantu sokoro gawina satu mate bawa wandaraya suki digayuko bawa abiwadana silisane canggoda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukambalang bawatu sabba manggalam rakantu sabba dewata Sabba Buddha nubhavena sada suki bhavantu te bhavatu sabba manggalam rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada suki bhavantu te bhavatu sabba manggalam rakantu sabba dewata Sabba samga no bhavena sada suki bhavantu te sadu sadu sadu. Terima kasih Bante. Terima kasih Sayadaw. Semoga Bante dan Sayadaw sehat selalu dan bahagia dalam Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Ya, sahabat Dhamma, mari bersama-sama tangan beranjali. Bante akan meninggalkan ruangan.